Halo teman-teman, perkenalkan saya Aiza Nabila Arif Putri, dosen pengampu mata kuliah analisis halayak yang akan mengampu teman-teman hingga ke pertemuan 16. Dan pada pertemuan pertama ini saya tidak bisa hadir di kelas karena ada satu dan lain hal. Jadi saya akan membuat video pembelajaran supaya teman-teman bisa belajar mandiri di rumah dan bisa berkenalan dengan analisis halayak. Saya share screen dulu sebentar. Hari ini teman-teman akan berkenalan dengan apa sih mata kuliah analisis halayak ini gitu ya. Karena mungkin dari judulnya udah agak ambigu buat teman-teman dan mata kuliah analisis halayak ini memiliki kode mata kuliah yaitu EAK2 EAB3 dan saya juga membuat materi hingga ke 16 pertemuan juga beberapa asesmennya itu bersama dengan tim teaching yang bisa dilihat di kanan bawah. Dan hari ini sebelum memulai mata kuliah, saya ingin membuat pengumuman dulu mengenai kontrak pembelajaran. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah kenal atau yang sudah pernah diajar oleh saya, paham betul ya mengenai keterlambatan. Keterlambatan maksimal itu di 15 menit, jika lebih maka kehadirannya tidak dihitung. Jadi bagi teman-teman yang terlambat lebih dari 15 menit, terserah mau datang silahkan, tapi tidak akan saya anggap hadir. Kemudian remedial, karena remedial itu adalah bagi mahasiswa yang mendapatkan nilai di bawah standar kelulusan, yang standar kelulusannya itu adalah 50,01, maka bagi yang nilainya di atas 50,01 dianggap tidak melakukan remedial. Kemudian kehadiran minimal 75%, berarti teman-teman semua memiliki kesempatan untuk membolos sebanyak 3 kali atau kalian bisa izin ya, karena kalau izin nggak ada surat sebaiknya udah dipakai aja jatah bolosnya, karena ada 3 kali. Ya, kemudian juga saya tidak menoleransi adanya plagiarisme. Kalau ada yang mau coba-coba, silahkan. Kemudian juga saya tidak menoleransi juga adanya perilaku pelecehan seksual. Jika ada yang melakukan pelecehan seksual, apalagi dalam mata kuliah saya, silahkan bisa ngobrol personal dengan saya. Kemudian juga teman-teman nanti untuk minggu depan kalau kita sudah bertemu secara tatap muka di dalam kelas, saya mohon silent gadget kalian selama perkuliahan. Hanya selama perkuliahan aja. Setelah itu terserah gitu ya. Saya kira ini bisa dimengerti oleh teman-teman. Kalau nanti ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di pertemuan kedua. Iya, oke. Kemudian hari ini ngebahas apa aja? Tentu saja yang pertama, apa sih analisis halayak? Kemudian permasalahan halayak itu seperti apa sih? Kemudian juga sejarah halayak sebagai massa, kemudian penemuan kembali halayak sebagai kelompok, dan yang terakhir halayak sebagai pasar. Ini yang akan kalian pelajari di minggu pertama. Referensinya di minggu pertama ini saya full menggunakan buku dari Dennis McQuail. Silahkan kalian bisa download e-booknya, atau kalau mau nanti saya bisa kirim e-booknya ya. Kemudian apa sih halayak itu? Kalau menurut McQuail, halayak itu adalah produk dari konteks sosial yang mengarah pada kepentingan budaya bersama, kemudian juga pemahaman dan kebutuhan informasi yang merupakan respon terhadap pola penyediaan media tertentu. Jadi halayak itu dapat didefinisikan dengan cara yang berbeda dan tumpang tindih. Mungkin di sini setelah saya bacakan atau setelah kalian baca mengenai definisi halayak tambah bingung ya. Jadi apa sih itu halayak? Kalau misalnya
Saya memberikan kata kunci yaitu merupakan respons terhadap pola penyediaan media tertentu. Jadi halayak yang akan kita bahas selama 15 minggu ke depan itu adalah bagaimana media menciptakan halayak atau bagaimana media ini mengelompokkan halayak. Bagaimana media ini membuat halayak yang tentu saja kalau sekarang digunakannya dalam media sosial ya. Jadi tools-tools seperti radio, mungkin beberapa teman-teman juga masih ada yang mendengarkan radio di dalam mobil, kemudian juga televisi, atau bahkan mungkin nggak ada yang menggunakan televisi lagi, karena to be honest, saya udah nggak pernah lagi nonton TV lokal, saya nontonnya Netflix aja gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini juga semua sama ya, lebih 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 memilih menonton yang berbayar seperti Netflix atau bayar Groupie yang murah ya, sebulan cuma 50.000 bisa dapat beberapa akses yang sangat banyak gitu. Jadi halayak ini akan saya jelaskan mungkin perlahan-lahan aja ya teman-teman supaya teman-teman bisa paham. Jadi menurut McQuail, halayak itu ada 5 teman-teman, karena di PowerPoint sebelumnya katanya kan halayak itu dapat didefinisikan dengan cara yang berbeda dan tumpang tindih ya. Nah, berbedanya berdasarkan apa? Berdasarkan 5 jenis teman-teman. Yang pertama, halayak by place, halayak by people, halayak by the particular type of medium or channel involved. Terus juga yang keempat ada halayak by the content of its message. Dan yang terakhir itu halayak berdasarkan waktu. By place itu apa, Bu? Misalnya kita mendengarkan lagu dari Jakarta menuju ke Bandung, dan pas banget pas di Bandung ini dengerinnya radio yang full Sunda. Nah, di sini karena kalian bukan bagian dari Sunda, orang Sunda yang orang Jakarta nggak ngerti bahasa Sunda sama sekali, kalian pasti akan skip radio tersebut ya. Tapi radio itu punya halayak tertentu yang cocok banget, yang memang adalah segmentasi dari si radionya. Siapa yang dengerin radio dengan full bahasa Sunda? Tentu saja orang-orang yang bisa bahasa Sunda, ya enggak? Jadi bagi teman-teman yang tidak bisa menggunakan bahasa Sunda, tentu saja akan skip radio tersebut, pilih channel yang lain, gitu. Kemudian Indomie. Indomie punya berbagai rasa. Kenapa sih? Karena Indomie ini pengen banget mengenalkan berbagai tempat melalui makanan. Apakah misalnya apa nih? Mie kocok Bandung, Indomie rasa mie kocok Bandung ya. Apakah hanya orang Bandung yang beli Indomie tersebut? Tentu saja tidak. Mungkin ada orang Padang yang pengen coba, atau mungkin ada orang luar negeri yang pengen coba sehingga tahu gitu. Jadi ada cara media membuat iklan atau membuat event atau membuat acara itu punya target yang luas atau target yang sempit gitu. Kayak tadi radio yang full bahasa Indonesia tentu saja bukan ingin memperluas gitu, tapi mempersempit komunitas, yaitu khusus yang orang-orang bisa bahasa Sunda saja. Tapi Indomie ini, kenapa dia mengeluarkan berbagai rasa? Dia ingin memperluas target, memperluas segmen orang-orang dengan berbagai daerah atau bahkan berbagai negara,
bisa menikmati rasa-rasa di berbagai belahan Indonesia. Seperti itu. Itu by place ya, dari tempat. Kemudian orang. Tentu saja di sini yang cewek-cewek sama yang cowok-cowok mungkin tontonannya berbeda. Ini sebenarnya agak gender banget ya gitu. Cuman eh, mungkin yang perempuan tahu di sini sama Sasa Zania, tapi kalau yang cowok-cowok kurang tahu dengan Sasa Zania. Kira-kira kenapa? Konten Sasa Zania itu lebih mengarah kepada konten-konten yang berbau feminin ya. Tapi eh, mungkin aja juga ada teman-teman cowok di sini yang mengikuti Sasa Zania karena dia cantik dan lain sebagainya. Kemudian YouTube. Kenapa ada YouTube Kids dan ada YouTube Premium, kemudian juga ada YouTube yang biasa aja. Dari tiga tersebut, teman-teman bisa deh menjelaskan kenapa sih harus ada tiga channel YouTube yang berbeda-beda. Yang premium, yang berbayar, kemudian ada YouTube biasa, dan yang ketiga ada YouTube Kids. Kira-kira kenapa? Dan kemudian ada gambar di yang paling kanan. Ini adalah eh, tiga orang yang mencalonkan presiden, tapi sekarang udah ada pemenangnya, yaitu yang di tengah, yang akan menjadi presiden kita semua. Di bulan Oktober akan dilantik ya, teman-teman. Kalau misalnya ada yang kita skip sebelum pemilihan ya, tiga orang nih. Kan kita terbagi, Indonesia terbagi menjadi tiga kubu ya saat itu. Jika ada konten-konten yang menjelek-jelekan Prabowo, itu pasti halayaknya adalah orang-orang yang memilih Ganjar dan juga Anies. Begitupun sebaliknya. Itu ya teman-teman. Jadi berdasarkan orang. Jadi halayak itu bisa saja diperluas dan dipersempit juga berdasarkan orangnya itu siapa. Kelompok usia dari berapa sampai berapa. Gendernya apa gitu ya. Keyakinan politiknya itu bagaimana. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, by the particular type of medium or channel involved. Di sini ada Netflix yang berbayar dan ada TV nasional. Saya udah nggak pakai TV nasional lagi gitu. Mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang menggunakan. Kira-kira di sini teman-teman, apa yang membedakan dari kedua ini? Yang satu berbayar dan yang satu tidak. Em, Teman-teman bisa menjelaskan di forum diskusi ya. Kenapa sih berbeda? Kemudian di sini ada by time. Kalau zaman dulu, nggak zaman dulu banget ya, kemarin-kemarin media sosial sebelum ada algoritma, itu kan pakainya prime time ya, uploadnya dari jam 19, dari jam 19.00 sampai jam 21.00 itu adalah waktu yang sangat tepat untuk upload konten gitu, karena itu adalah waktunya orang-orang menggunakan media sosial gitu. Tapi kalau sekarang enggak, kalau ngomongin tentang media sosial itu udah pakai algoritma, kamu upload apapun, jam berapapun, itu akan terus terupdate sesuai dengan algoritmanya. Nah, kalau di TV nasional, kita lihat nih teman-teman, di jam 5 ada Islam itu indah, di jam 6.30 ada insert pagi, tapi di jam 17.30 ada bikin lapar, kemudian juga di jam 20.00 Dunia Punya Cerita, bioskop Trans TV. Kira-kira kenapa sih jam 05.00 itu ada Islam itu indah? Kenapa di jam 05.00 nggak ditayangin aja bioskop? Bioskop yang seru banget.
Misalnya bioskop horor, kenapa harus acara Islam itu indah? Kira-kira kenapa? Nanti jawab ya di forum diskusi. Kemudian juga ada Queen of Tears. Di sini kenapa Bu ada Queen of Tears gitu? Ini masuknya ke sesuai dengan timing yang sedang kekinian. Waktu Queen of Tears lagi tayang di Netflix, itu semua orang ngomongin tentang Queen of Tears gitu ya. Sampai orang jualan aja, ini baju yang dipakai Hong Hae In, ini sepatu yang dipakai sama Hong Hae In, ini make up yang dipakai sama Hong Hae In gitu ya. Sampai semuanya itu trending. Itu kenapa? Karena timingnya pas banget gitu. Kenapa barang-barang yang mirip sama Hong Hae In ini bisa sold out. Kemudian itu kenapa bisa bisa seperti itu? Karena timingnya pas. Timingnya itu lagi kekinian banget. Dan kemudian Kaesang dan juga istrinya Erina, kenapa roti 400.000 ini tuh hype banget diomongin orang-orang. Sampai katanya mereka berdua ini lagi diperiksa gitu ya. Karena em, ada gratifikasi. Cuma nggak tahu, kita lihat aja kasusnya akan seperti apa gitu. Dan hal tersebut menjadi timing yang pas karena isunya tuh lagi kekinian banget gitu. Jadi halayak itu akan dari yang ngantuk, kalau ngomongin sesuatu yang kekinian biar nggak FOMO itu kan pasti bangun melek lagi. Mereka excited ngomongin gitu ya. Nanti kalau ada berita baru lagi, lupa lagi ngomongin yang baru lagi gitu aja terus gitu. Karena timingnya pas dan sedang kekinian itu. Kemudian sejarah halayak. Kenapa sih halayak itu ada? Kenapa halayak itu mesti ada? Dan kenapa halayak itu em, punya banyak fitur gitu ya. Kalau halayak sendiri mundur di beberapa ribu sebelum Masehi, itu adalah kumpulan fisik orang-orang di tempat tertentu karena belum ada media ya. Jadi kumpulan fisik orang-orang yang berkerumun, tapi berkerumunnya itu yang pertama ada sebuah pertunjukan yang sudah direncanakan dan diorganisasi sehingga menjadi sebuah tontonan, teman-teman. Nggak cuman berkerumun nongkrong-nongkrong doang gitu, enggak. Karena ada pertunjukan yang sedang ditonton. Kemudian yang kedua, acaranya itu bersifat publik dan sangat populer. Dan yang ketiga, konten pertunjukan yang sekuler. Maksudnya itu sekuler itu bukan keagamaan ya. Pertunjukan untuk hiburan, pendidikan, dan juga pengalaman emosional secara tidak langsung. Ya bisa teater, bisa kabaret gitu ya, atau orang main musik. Kemudian juga ada orang yang em, mengajarkan sesuatu secara volunteer ya. Kemudian juga ada peran penulis, pemain, dan penonton yang kalau sekarang tuh eh, waktu launching, launching film, launching buku yang difilmkan ya kalau di zaman sekarang. Dan juga ada lokasi fisik dari sebuah pertunjukan dan pengalaman penonton. Ini kalau yang lagi hype banget waktu nonton Bruno Mars. Bruno Mars itu kan lokasi fisiknya ada dan pertunjukannya itu ya Bruno Mars, dan bagaimana pengalaman penonton itu menonton Bruno Mars itu adalah sejarah halayak pada masa Greco-Romawi yang sampai sekarang tuh masih relate gitu. Zaman dulu tuh ada, cuman beda aja mediumnya gitu, teman-teman. Lanjut. Di sini, tadi kan saya sempat ngomong bahwa sejarah halayak itu
adalah kumpulan fisik orang-orang ya, tapi ada sesuatu yang menjadi tontonan gitu. Tapi halayak semakin berjalannya zaman, semakin majunya zaman, itu berubah menjadi kolektivitas yang baru. Menurut Bloomer, pada tahun 46, kerumunan bukanlah kelompok yang berbudaya. Demikian juga bukan kelompok yang bermoral. Jadi sebetulnya halayak itu bukanlah kerumunan. Halayak berbeda dengan kerumunan. Dan halayak itu juga berbeda dengan publik. Karena publik itu sebetulnya adalah produk dari kondisi modern. Dan publik itu adalah sekumpulan orang yang terlibat secara bebas dalam melakukan diskusi. Dan dalam diskusi itu punya topik-topik tertentu seperti isu publik, kemudian juga dia pengen banget memajukan sebuah opini pribadinya atau opini-opini yang sedang populer, dan apakah dia memiliki kepentingan tersebut, misalnya dia adalah aktivis lingkungan, seperti itu ya. Dan publik, kemudian juga kerumunan itu adalah hal yang sangat berbeda dengan halayak. Makanya halayak di sini adalah sebuah kolektivitas baru. Apalagi dari zaman dulu belum ada media, kemudian muncullah radio, televisi, dan sekarang ada yang namanya internet gitu ya, ada media sosial. Nah, itu akan terus melanjutkan definisi-definisi halayak secara lebih baru. Selanjutnya, halayak sebagai massa itu mencerminkan ketakutan akan adanya dehumanisasi, kemudian juga adanya irasionalitas, manipulasi, serta penurunan standar budaya atau moral secara umum. Kenapa gitu? Kalau misalnya dilihat dari dulu, dari zaman Greko-Romawi dengan sekarang, sebetulnya itu kan hampir-hampir sama ya teman-teman. Tapi kalau dulu itu mungkin bisa ditonton selama 1 minggu sekali gitu ya. Jadi orang-orang itu nggak terlalu terpapar dengan sesuatu. Karena kalau udah ngomongin terpapar itu kan secara terus-menerus gitu ya. Mungkin generasi saya biasa dengerin lagu-lagunya My Chemical Romance, kemudian Oasis, kemudian Dewa 19, Sheila on 7, sekarang terpapar dengan lagu-lagu di TikTok seperti Bernadia gitu. Itu secara tidak langsung generasi saya itu terpapar dengan lagu Bernadia yang akhirnya hafal gitu dengan lagunya. Dan halayak sebagai massa di sini kenapa sih harus mencerminkan ketakutan dengan adanya dehumanisasi, irasionalitas, manipulasi, terus katanya ada penurunan standar budaya atau moral secara umum, bisa merefleksikan diri, ada dehumanisasi-kah gitu ya. Kalau sebelum-sebelumnya live TikTok ada yang mandi pakai air comberan, ada yang mandiin ibunya tengah malam. Apakah itu termasuk sesuatu yang humanis dan rasional? Tidak kan gitu. Semua orang dengan adanya TikTok itu menjadi mengemis. Dan semua orang dengan adanya sosial media itu betul-betul mengesampingkan adanya privacy. Anak-anak dari kecil, misalnya Kamari, dia dari kecil udah sama ibunya tidak punya privacy gitu. Sampai saya sempat ngelihat beritanya si anak ini sampai pindah sekolah gitu karena ada fansnya yang fanatik. Itu salahnya siapa? Salahnya orang tuanya dong gitu. Dan eh, nggak boleh menutup kemungkinan ya bahwa si Kamari ini penghasilannya sangat besar gitu untuk menghidupi keluarganya. Itulah yang disebut dengan dehumanisasi dan juga irasionalitas gitu.
Kemudian orang-orang bikin a day in my life yang kos-kosannya atau rumahnya itu betul-betul disorot hingga depan rumahnya. Lain untuk kejahatan bisa aja dicarikan alamatnya, datang ke rumahnya atau datang ke kosannya, diambilin aja, dirampok aja semua barang-barangnya gitu. Kemudian manipulasi, manipulasi eh, banyak banget korban-korban TikTok datang ke sebuah rumah makan gitu ya. Ternyata pas dicobain B aja, padahal dia bilang ini enak banget. Itu reviewer-reviewer makanan yang ada di sosial media itu adalah salah satu manipulasi karena dia dibayar oleh restonya untuk meramaikan restonya gitu. Dan halayak di sini itu besar dan tersebar luas karena kalau udah ngomongin massa, udah ngomongin toolsnya itu adalah media, itu anggotanya sangat tersebar luas gitu. Dan ada yang namanya keluarga online gitu ya, atau teman-teman online, atau kakak-kakak online, adik-adik online. Apakah mereka saling mengenal? Enggak, mereka tidak saling mengenal gitu. Kemudian komposisinya selalu berubah-ubah dan tidak memiliki rasa identitas diri karena penyebaran dan heterogenitasnya. Kalau misalnya kita lihat konten A Day in My Life, semua orang bikin konten A Day in My Life gitu ya. Kalau misalnya semua orang bikin eh, konten mengenai apa sih, marriage is care, itu semua orangnya bikin konten seperti itu gitu. Jadi identitasnya yang original itu udah nggak ada. Dan tidak diatur oleh norma atau aturan apapun. Kalau misalnya kita lihat di Facebook, itu masih banyak banget ya jual beli hewan-hewan yang dilindungi, kemudian jual beli akun Mobile Legend. Itu kan adalah sesuatu jual beli yang sangat dilarang gitu, tapi tetap dilakukan. Karena apa? Bisa dimanipulasi, kemudian juga ada normanya, ada aturannya, tapi gimana caranya nih dimanipulasi supaya nggak ketahuan gitu. Kemudian juga eh, tampaknya tidak bertindak untuk dirinya sendiri, tetapi dipengaruhi oleh kekuatan eksternal. Kekuatan eksternalnya apa? Misalnya eh, orang-orang yang bikin konten. Misalnya konten apa sih yang lagi viral sekarang gitu ya. Ada salah satu konten yang sedang viral. Itu kenapa semua orang bikin? Itu apakah dari dirinya sendiri pengen bikin? Enggak kan, tapi dipengaruhi oleh kekuatan eksternal yang kalau nggak melakukan hal ini, saya akan FOMO gitu. Kemudian halayak tidak dapat dengan mudah merespons balik produsen dan pengirim pesan media massa. Hubungan yang komunikatif yang terjadi biasanya bersifat kalkulatif dan non-moral, tanpa komitmen atau keterikatan nyata di kedua belah pihak. Ini juga bisa direfleksikan, apakah sebetulnya kita tuh bisa dapat merespon balik dengan cepat ya teman-teman, nggak beda kayak zaman radio dan televisi gitu. Karena di sosial media itu lebih gampang merespons baliknya. Kita ada fitur komentar, like, ada juga private message, DM. Itu merespon baliknya tuh bisa kita merespon balik. Tapi mereka merespon kitanya itu nggak tahu ya. Dan juga hubungannya itu komunikatif, tapi komunikatifnya itu berdasarkan sesuatu yang sangat transaksional. Emang komunikasi itu kan adalah sesuatu yang transaksional ya. Cuman itu transaksionalnya lebih sangat ke kalkulatif, ada hitungannya.
Apakah jika saya em, berkolaborasi dengan Rachel V-nya itu adalah sesuatu yang menguntungkan? Apakah jika saya mereview jelek resto tersebut itu adalah sesuatu yang menguntungkan? Apakah jika saya melakukan tren, misalnya tren telanjang gitu ya, ini akan viral? Oh iya viral tentu saja, tapi itu adalah sesuatu hal yang non-moral. Kita dipaparkan dengan beberapa konten yang sesuatu yang sangat non-moral gitu ya. Ada yang kontennya senonoh banget sampai masuk polisi akhirnya. Nah itu demi apa? Demi viral. Kemudian juga mandiin ibunya yang waktu itu memorable banget sih. Dia bikin konten seperti itu. Apakah itu adalah sesuatu eh, hal yang moral? Tidak gitu. Itu adalah hal yang sangat non moral dan nggak punya komitmen atau keterikatan nyata di kedua belah pihak. Maksudnya adalah yang membuat konten dan yang menonton kontennya. Kemudian kalau misalnya tadi audiens sebagai massa, di sini audiens sebagai kelompok, tapi kelompok yang berbeda gitu. Kenapa Bu? Kok berbeda? Karena zaman dulu si McQuail ini toolsnya itu adalah media cetak dan film massal ya teman-teman. Kalau sekarang lebih kepada media sosial. Nah, bagaimana media cetak dan film massal di era sekarang yaitu media sosial itu sangat beragam dan bersifat impersonal, anonim, skalanya tuh besar dan dapat menggambarkan fenomenanya tuh secara umum dan bahkan pengalaman halayak itu lebih ke personal, skalanya kecil. Kemudian juga terintegrasi ke dalam kehidupan sosial serta cara-cara yang sudah akrab gitu. Kalau misalnya kita lihat di Reels Instagram, TikTok, semuanya itu adalah sifatnya tuh semuanya personal gitu ya. Karena misalnya lipstick di swatch gitu ya. Ternyata cakep banget nih gitu. Atau yang cowok-cowok otomotif. Bagusnya tuh diaplikasikan ke Vespa Matic ini gitu ya. Ternyata pas dicoba nggak oke. Karena apa? Itu sifatnya personal ke orang-orang yang bikin kontennya tersebut. Belum tentu sesuai dengan kita. Dan skalanya itu kecil. Kemudian juga kalau misalnya kita lihat iklan-iklan zaman sekarang itu smooth banget ya teman-teman, bisa dilihat di TikTok atau di Reels Instagram. Itu orang-orangnya melakukan kayak kegiatan sehari-hari aja dulu sama anak-anaknya. Ternyata di tengah-tengah dia lagi mengiklankan susu gitu ya. Itu smooth banget gitu, beda dengan iklan-iklan yang ada di SCTV, di FTV, di sinetron-sinetron gitu ya. Balihonya tiba-tiba ada gede banget, kelihatan banget editannya. Sekarang semuanya smooth gitu. Karena apa? Supaya orang-orang yang menonton, orang-orang yang terpapar itu eh, tidak merasa dimanipulasi. Saya juga udah highlight di sini, tidak merasa dimanipulasi oleh kekuatan yang jauh. Kekuatan yang jauh misalnya saya di Bandung yang bikin kontennya itu ada di Jakarta. Itu kan adalah kekuatan yang jauh ya. Jadi orangnya nggak saling kenal, tapi dia benar-benar masuk ke dalam kehidupan kehidupan sosial yang kita lihat konten-kontennya itu udah merasa akrab, kita merasa dekat, sehingga kita tuh tidak merasa dimanipulasi. Jadi iklannya tuh smooth banget. Tiba-tiba akhirnya kalian jadi beli susunya. Atau kalau yang kalian tiba-tiba kalian jadi beli tas si misalnya si mbak-mbak yang siapa sih
tumbas gitu. Jadi beli baju-baju yang dipakai sama dia, tas yang dipakai sama dia, atau yang cowok-cowok jadi beli sepatunya, jadi beli helmnya gitu ya. Nah itu karena apa? Karena kalian itu tidak merasa dimanipulasi oleh em, kontennya gitu. Jadi nggak kelihatan itu adalah sebuah iklan, itu adalah konten kehidupan sehari-hari aja. Gitu ya. Jadi ada halayak, penemuan kembali halayak ini, sorry, halayak harusnya. Penemuan kembali halayak sebagai kelompok yang baru gitu. Kelompoknya itu bukan di zaman dulu, tapi di zaman sekarang orang-orang punya kelompok terbaru yang satu audiensnya suka barang-barang high end, misalnya Louis Vuitton, Gucci gitu ya. Yang satu tas-tas 60 ribuan, 100 ribuan gitu. Tapi mereka semua itu tidak merasa dimanipulasi. Itu intinya penemuan kembali audiens atau halayak sebagai sebuah kelompok gitu. Segmentasinya berbeda ya, teman-teman. Atau misalnya iklan Pepsodent. Pepsodent ada berapa? Coba ada yang herbal, ada yang siwak, kemudian banyak lagi gitu. Itu kenapa? Kenapa harus dibagi menjadi Pepsodent Pepsodent siwak? Itu iklannya beda lagi. Tapi Pepsodent yang normal, yang merah putih biasa, itu iklannya lebih ke keluarga. Kenapa gitu? Kenapa ada hal-hal seperti itu? Mereka kan ingin membagikan kelompok-kelompok atau target audiens atau target halayaknya itu berbeda-beda. Segmentasinya lah berbeda-beda. Nah, ini ya teman-teman, sepatu Kim Ji Won di drama Queen of Tears laris diburu penggemar. Bahasa laris. Jadi orang ketika nonton drama Korea itu mereka nggak sadar kalau mereka sedang terpapar oleh iklan gitu. Yang akhirnya mereka hanya bilang, aku pengen deh samaan sepatunya sama si Hong Hae In gitu ya. Akhirnya mereka beli. Dan sepatu ini laris terjual gitu. Makanya sekarang drama-drama Korea gila banget sponsornya. Gila banget sponsornya, banyak banget dan semuanya terjual habis. Kenapa? Karena orang yang terpapar tidak merasa dimanipulasi. Kemudian juga A Day in My Life, ini menurut saya adalah konten yang bagus banget biar orang itu jadi impulsive buying gitu ya. Karena eh, kayak kita nonton ya udah kehidupan sehari-hari orang gitu. Padahal di situ mereka ingin flexing atau memamerkan sesuatu atau bahkan sudah dibayar oleh brand tertentu gitu untuk mengiklankan secara smooth. Tolong ya pasarin brand parfum saya, tapi berapa detik aja nggak apa-apa gitu. Yang penting kelihatan kamu lagi pakai parfum ini gitu ya. Briefnya seperti itu misalnya. Kemudian halayak sebagai pasar. Ini ngomongin tentang segmentasi ya. Gimana nih Bu kalau ngomongin tentang konten di platform streaming kayak Disney Hotstar, Prime, Netflix, kemudian video, itu adalah sesuatu yang berbeda. Dan Netflix saya dengan Netflix teman-teman mungkin algoritmanya berbeda gitu ya. Misalnya saya suka nonton film-film Korea atau drama-drama Korea, tapi teman-teman suka nontonnya film Barat, itu pasti algoritmanya akan berbeda gitu. Nggak ada di kalian nggak ada drama-drama Korea terbaru, tapi kalau di saya ada drama-drama Korea terbaru, tapi film Baratnya itu enggak gitu. Karena udah berdasarkan algoritma. Mungkin kalau kalian ingat
pada saat pertama kali masuk Netflix itu kan kalian di filter ya. Kamu sukanya nonton yang mana nih gitu. Nah, nanti dari situ diukur nih algoritmanya. Oh, nih si Aiza nih sukanya film-film horor. Oh, nih si Aiza juga suka film-film romantis seperti itu. Jadi nanti yang keluar itu rekomendasinya ya sesuai dengan apa yang sudah difilter tadi di awal. Kemudian juga target advertisingnya. Bumbu racik target advertisingnya siapa? Nggak mungkin ke koki-koki ya. Tapi targetnya lebih ke anak kosan, ibu-ibu rumah tangga yang males masak, atau ibu-ibu rumah tangga yang pengen masaknya cepet aja gitu ya. Itu target advertisingnya. Atau misalnya kemarin saya sempat terpapar dengan salah satu konten kacamata yang si orangnya itu ngegombalin anak-anak SMA. Itu target marketnya pasti anak-anak SMA gitu. Nggak mungkin orang-orang kayak saya. Tapi kok lewat gitu di FYP saya. Kenapa? Gitu ya. Itu untuk mengukur kira-kira saya masuk ke target advertisingnya dia apa enggak. Kalau enggak, kan diukur dalam 3 detik ya, dihitungnya tuh 3 detik. Kalau lebih dari 3 detik berarti kamu kena algoritma gitu. Jadi konten-konten yang ditonton lebih dari 3 detik itu akan keluar terus seperti itu. Kemudian juga pembentukan dan analisis pasar media digital, bisa lihat cookies-nya gimana. Makanya kalau mengunjungi website, mengunjungi aplikasi tertentu, kamu setuju nggak sama cookies-nya gitu ya? Accept all cookies or not, accept yes or not gitu ya. Nah, itu ingin mengukur kalian itu apakah target pasar saya atau bukan. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi mudah-mudahan kalian di pertemuan pertama ini bisa mengerti sebetulnya halayak itu apa, bagaimana, dan saya berharap banget teman-teman di minggu kedua kita kan akan bertemu secara tatap muka, tapi di pertemuan pertama ini asinkronus bukan berarti tidak ada kelas. Asinkronus itu berarti kalian belajar secara mandiri di rumah karena sebetulnya kalian nggak belajar mandiri gitu, tetap nonton video, saya bikin video, saya juga bikin PowerPoint materi gitu. Jadi saya berharap teman-teman bisa menuliskan apa yang kalian pahami di pertemuan pertama ini dalam forum diskusi. Silahkan tuliskan apa yang kalian pahami mengenai analisis halayak di pertemuan pertama ini, bagaimana sejarahnya, permasalahannya, kemudian juga halayak sebagai kolektivitas baru. Itu mangga diceritakan, dan contoh-contoh tadi kalian juga bisa berikan contoh yang lain gitu, atau ingin pakai contoh yang udah saya jelaskan, tapi dijelaskan dengan cara kalian ya. Jadi dengan bahasa kalian aja, nggak usah bahasa yang tadi saya sampaikan sama persis, nggak usah gitu. Saya pengen banget kalian bisa menyampaikan secara mudah dengan ngomong biasa aja gitu. Berarti kalian udah paham dengan apa yang sudah saya sampaikan. Dan silahkan jika ada pertanyaan, cantumkan di forum diskusi, nanti akan saya baca dan pertanyaan tersebut akan saya bahas di pertemuan kedua. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga selesai, karena jika menonton video ini hingga selesai, kalian akan mengisi forum diskusi yang menjadi kehadiran teman-teman seperti itu. Ya, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di minggu kedua secara tatap muka. Sehat-sehat ya. Selamat mengisi forum diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup kelas hari ini. Terima kasih.